Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Saya M. Wildan Raihan dengan NPM 103190112 dari Bandung Business School akan menjelaskan tentang ma'rifatullah. Pertama, at-thoriq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah melalui metode Islam dengan nakli dan akal, membenarkan, menghasilkan iman. Lalu bisa melalui metode selain Islam, dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu berakibat kufur. Al-manawi min ma'rifatullah, yang artinya penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, yaitu berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih baik berkaitan dengan masalah akal dan logika. Uraian materi madrus syahwat. Al-fiksu, kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah. Yang kedua, al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang ketiga, al-kidzu, kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong, pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Marodu asyubhah. Pertama, al-jahlu, kejahilan atau kebohongan. Kedua, al-irtiab, keraguan-raguan. Ketiga, al-inhiraf, penyimpangan. Keempat, al-ghaflah, kelalaian. Dalilul fitri, dalil fitrah. Fitrah adalah sifat azazi, dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrah, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat. Manusia sejak awal penciptanya telah membawa naluri bertuhan. Adanya naluri bertuhan ini terbukti dengan apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri, yang selalu merasa butuh kepada zat yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berkuasa dibanding dirinya, agar ia dapat berlindung dan memohon pertolongan kepadanya. Dua, ad-dalilul hissi, dalil yang dapat diindera. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia, biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia melalui perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya. Lalu terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Lalu terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa. Lalu berbagai macam mukjizat Nabi Isa. 3. Ad-dalilul akli, dalil yang dapat dinilai oleh akal. Teori atau sebab. Segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakangi adanya sesuatu, pasti ada yang menggandakan, dan adanya perubahan pasti ada yang mengubahnya. Mustahil sesuatu ada dengan sendirinya. Mustahil pula sesuatu ada dari ketiadaan. Pemikiran tentang sebab ini akan berakhir dengan teori sebab yang utama, dia adalah Tuhan. Lalu teori teori keteraturan. Alam semesta dengan seluruh isinya
termasuk matahari, bumi, dan bulan, bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya, tanpa ada yang mengatur. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan maha dahsyat yang menciptakan dan mengendalikan. Tegasnya langit menceritakan kemuliaan Allah. Yang keempat, ada dalilul nakli. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci, yaitu dalil nakli, untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Sebab akal dan fitrah tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Yang kelima, dalilut tarikh, dalil sejarah. Eksistensinya Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihi salam hingga Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia mempelajari dan memahami dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut, hati nurani mereka yang bersih akan mengakui keagungan Allah yang telah menciptakan dan mengatur sedemikian rupa. Bagian kelima, ma'rifatullah tauhidullah, mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai statusnya kesesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Rububiyatullah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rob, Raja dan Pencipta semua makhluk, dan Allah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Mulkiyatullah. Berpegang tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki kekuasaan penuh atas yang dimiliki, sedang maknanya adalah mengenaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, satu-satunya pembuat hukum dan pemerintah. Goyatan yang dituju. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Robnya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi dan yang disembah. Ilahan ma'budza, Tuhan yang disembah. Makna dari ilahan ma'budza, Tuhan yang disembah, ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu, menjadikan tandingan sebagai ilahi yang disembah. Ma'rifatullah al-haya fi zilali tauhid, hidup di bawah naungan tauhid. Mentauhidkan Allah. Hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwala loyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang zat esensi. Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Sekian dari saya. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.